Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Isyaram Hadiayatullah dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan membuat percobaan ya tentang MATLAB Simulink, tapi di sini kita menggunakan hardware di dalamnya. Lanjut. Nah, yang kita nanti akan buat itu adalah satu ada PWM dan encoder. Apa sih itu PWM? Teknik untuk mengatur kecepatan motor DC menggunakan Dati Cycle. Poin kedua, semakin besar Dati Cycle, motor berputar lebih cepat. Tiga, digunakan pada Arduino dan Simulink untuk kontrol motor lebih real time. Terus encoder. Encoder itu jenis quad ya pokoknya itulah dengan sinyal A dan B. Fungsinya membaca arah putaran, menghitung jumlah pulsa untuk menentukan posisi dan kecepatan. 3. Banyak digunakan untuk feedback pada kontrol motor. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan dalam praktikum ini adalah ada satu, melakukan instalasi, yaitu kita harus instalasi dari MATLAB Support Pack for Arduino agar Simulink itu dapat terhubung dengan board Arduino. 2. Menyiapkan dan melakukan pengaturan hardware termasuk memilih jenis board, port, komunikasi, dan konfigurasi awal sistem. 3. Membuat model Simulink. Pertama, untuk menghasilkan sinyal PWM menggunakan blok konstan sebagai nilai awal kontrol. 4. Membangun model kedua dengan slider gain untuk mengatur kecepatan dan arah motor secara interaktif dalam rentang 255 hingga minus 255. Membaca data. Yang kelima, membaca data encoder menggunakan blok encoder read. Kemudian menampilkan posisi dan kecepatan motor melalui blok display atau scope untuk dianalisis. Ada PWM dengan konstan. Pada tahap ini, kontrol PWM dilakukan dengan menggunakan nilai tetap atau konstan. Sebagai masukan utama, nilai konstan tersebut mewakili Dati Cycle yang dikirimkan ke motor melalui blok PWM. Output pada Simulink ketika model dijalankan, motor akan menerima sinyal PWM dengan besar yang konstan sehingga menghasilkan putaran dengan kecepatan yang stabil. Metode ini berguna untuk memahami respon dasar motor terhadap sinyal PWM tanpa adanya perubahan nilai secara dinamis. Selain itu, penggunaan nilai tetap ini juga memudahkan proses pengujian awal sistem, memastikan bahwa koneksi antara Simulink, Arduino, dan motor berjalan dengan benar sebelumnya melanjutkan ke kontrol yang lebih interaktif atau kompleks. Terus ada slider. Slider tuh kalau kecepatan motor digunakan dengan blok slider gain sehingga nilai PWM dapat diubah secara interaktif. Jadi nilainya tuh ngubahnya tuh tinggal digeser-geser aja ini. Seperti yang ada di tulisan lah, dibaca dulu kalau mau. Nah, terus ada pembacaan encoder. 1. Membaca posisi motor. 2. Ada perhitungan kecepatan putaran. 3. Ada penggunaan encoder. Nah, yang pertama dulu dilakukan melalui sinyal pulsa yang dihasilkan encoder. Setiap pulsa mewakili perubahan sudut tertentu pada poros motor. Dengan menghitung jumlah pulsa yang masuk, sistem dapat mengetahui sejauh mana motor telah diputar. Informasi ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan presisi posisi. Terus kedua, kecepatan motor dapat dihitung dari perubahan jumlah pulsa dalam selang waktu tertentu. Simulink dapat menggunakan blok deraktif atau perhitungan diskrit untuk mengkonversi pulsa encoder menjadi nilai kecepatan. Data kecepatan ini kemudian ditampilkan melalui blok display atau scope untuk dianalisis. Terus yang ketiga ada berfungsi sebagai sumber data umpan balik atau feedback yang memungkinkan sistem kontrol misalnya PID menyesuaikan sinyal PWM secara otomatis. Dengan memanfaatkan informasi posisi dan kecepatan, controller dapat menjaga putaran motor tetap stabil dan
sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Penjelasannya cukup sekian kalau soal penjelasannya. Langsung saja kita ke praktiknya. Nah, pertama-tama kita buka dulu Simulink atau MATLAB-nya. Jangan lupa sebelum kita melakukan praktikum kita harus mengaitkan akun dulu di sini. Kaitkan akun, setelah itu kita harus download packs yang ada di website MATLAB-nya. Nah, kita download buat patch ini ada di website MATLAB-nya. Terus kita tinggal drag aja ke sini. Karena ini sudah saya lakukan di sini, maka langsung saja ke Simulink. Tunggu sebentar. Nah, terus kita ke blend mode. Oke, ini Simulink-nya sudah. Kita gedein saja. Terus jangan lupa kita ke apps. Kita ke apps dulu. Setelah itu kita klik tombol panah bawah. Kita cari yang namanya run on hardware board. Nah, terus kita di sini kita menggunakan Arduino 2560. Kita klik finish. Tunggu dulu. Dia agak lama ya, tergantung dari device-nya juga. Nah, sudah. Setelah itu akan muncul hardware seperti ini. Nah, pertama kita melakukan percobaan dulu. Kita klik 2 kali di sini, kita pakai PWM. Nah, kita pakai yang paling atas. Nah, ini PWM Arduino ini. Terus kita cari cons. Nah, yang ini. Sambungin, habis itu kita copy paste. Nah, kalau sudah kita ganti yang bawah pinnya karena ini ada perbedaan pin di sini. Kita apply, lalu kita klik OK. Terus ini kita nilainya kita ganti ke 255 atau nilai maksimal dari PWM-nya. Jadi kita kasih 0 buat perbedaan dari beda potensialnya. Oke. Kalau sudah, kita ke hardware setting. Nah, kita ke solver dulu. Ini kita ganti INF karena nanti pas kita runningnya berhentinya tergantung dari kita mau stop apa enggaknya. Ini kita ke discrete, terus solver detail. Nah, di sini kita ganti 0,1 atau 100 milisecond. Nih 0,1. Terus kita ganti yang hardware udah sama hardware ini Mega 2560. Nah, terus kita ganti yang di sini hostboard connection. Nah, ini kita ganti ke manually ini. Bentar. Yang spesi. Terus ini kita ubah ke nilai default.
Nah, nilai defaultnya samain seperti ini. Nah, buat portnya kita cek dulu Arduino kita tuh nyambung di port yang mana. Nah, di sini ada port. Nah, di sini Arduino kita nyambung ke COM 8. Nih, kalian kalau belum ada drivernya, kalian download aja driver CH340 ini di website banyak. Nah, ini kita ganti ke 8. Ganti ke 8. COM 8. Kayak seperti itu tulisannya. Kita lihat di sini. Oh, nggak ada spasi guys. COM 8. Nah, kalau sudah kita ke generate code. Kita ke faster run. Kayak nggak bisa dipasang kasih huruf, cuma bisa kasih angka kayak gitu. Kita apply. Kita klik OK. Nah, kita cek lagi apakah bisa benar. Yang tadi yang ini ya. Sudah pakai port 8. Oke. Terus ini udah. Sudah. Kalau udah, tinggal kita run saja. Ini kita run saja di sini. Tunggu sampai ke running. Oke, kalau sudah ke running tuh nanti motornya akan bergerak seperti ini guys. Nah, dia akan bergerak ketika konstannya kita ubah, maka pergerakannya akan kembali. Gitu. Jadi ini tuh nilai plus, ini nilai minus, gampangnya gitu. Jadi ini forward kalau ini nilainya lebih dari 0 ini forward, kalau ini lebih dari 0 ini reverse. Dan harus terbalik karena untuk perbedaan potensial. Lanjut. Setelah itu kita membuat yang ini. Kita membuat ini guys. Di sini ada switch, gain, terus ada goto, terus ada data di sini. Oke, langsung kita buat saja. Ini hapus dulu, hapus. Nah, terus di sini aja. Pertama kita switch dulu, switch. Nah, kita switch. Nah, switchnya ini kita pakai yang lebih sama dengan, kita apply, terus kita copy. Nah, terus kita sambungkan saja dengan board Arduino nya. Oke, kalau sudah kita lihat lagi gambarnya. Ada goto buat untuk PWM. Nah, kita pakai slider. Nah, ini slider.
Tunggu dulu. Nah, kita double klik. Setelah itu slidernya tuh kita konekin sama konstantanya. Jadi fungsinya tuh untuk mengubah nilai konstanta dengan cara yang cepat. Pertama kita di sini tulis aja buat minimumnya minus 255. Di sininya 255. Terus ini linear. Nah, ini kita klik. Nah, terus kita connect. Apply. Nah, oke. Dan nilai dari konstanta ini tergantung dari slider ini. Gitu. Oke, ini kita ambil dulu. Terus kita butuh yang namanya goto. Goto itu buat inputan sinyal PWM-nya. Kita ganti ini PWM. Oke. Nah, kita sambungkan ke sini. Kita rapikan. Kita buat rapi-rapi. Oke. Setelah itu kita lihat PWM. Oke, pautan data. Nah, kita tarik di sini buat outputan PWM-nya. Tarik. Tunggu dulu. Nah, oke. Terus kita butuh data. Nah, yang ini. Oke. Ini kita sambungkan ke sini. Ini kita sambungkan ke sini. Terus ada data 0. Sini aja 0 ya. Untuk data 0. Terus ada fungsi gain. Kita pasang fungsi gain. Jangan lupa gainnya kita isi di sini minus 1. Nah, di sini. Oke. Kita rapiin saja di sini. Terus nah, buat penjelasannya di sini kan untuk ada konstanta. Konstanta itu untuk nilai. Nah, nilainya tuh nilai yang bisa di-slide. Jadi dari 0 ke paling top di 255 dan minus 255. Nilai 0 tuh dia akan berhenti nantinya. Dia akan berhenti di nilai 0. Oke. Nah, di sini sebagai inputan dari konstanta menghasilkan sinyal PWM. Nah, PWM di-convert. Ada convertnya buat datanya. Nah, di sini diganti dengan integer. Integer 16. Oke. Ketika udah ke integer 16, kita apply. Nah, setelah itu data masuk nih ke sini. Dan di sini lebih dari sama dengan 0, maka nilai misal nih di sini nilainya positif 5, positif 10 deh, positif 10. Otomatis pin 5 nilainya tuh lebih tinggi daripada pin 6. Gitu. Jadi akan forward. Motornya akan forward. Di sini ketika K0 sama dengan 0, nilai konstantannya sama dengan 0, maka motor berhenti nih. Konstanta berarti PWM-nya sama dengan 0, nilainya berhenti motornya. Ketika lebih dari 0, maka motor forward, dan ketika kurang dari 0 atau nilainya minus,
di sini minus sudah dikalikan dengan gen di sini, maka motornya akan reverse gitu. Jadi ini kan ini 0 nih, ini 0, ini 0, nilainya 0. Ini buat nilai 0-nya tuh. Kalau gambarnya nanti motornya bergerak tuh pas gini nih. Nah, ini tinggal slidernya gitu, kita slide saja. Kita slide kemanapun, misal ke positif dia akan forward, ke negatif dia akan reverse. Seperti itu perputarannya nantinya. Dan untuk mengatur kencang atau cepatnya atau lambatnya nanti dari slidernya ini juga gitu. Seperti itu gambar motornya. Nah, setelah kita membuat rangkaian yang ini, kita membuat rangkaian yang ini. Nah, kita buat rangkaian ini, rangkaian encoder. Lanjutkan encodernya. Pertama kita cari dulu encoder. Nah, kita pakai yang ini encodernya. Oke. Ini udah. Taruh saja di sini. Setelah itu kita butuh yang namanya display. Display itu fungsinya buat mengetahui dari sinyal encoder. Klik dulu encodernya. Sudah. Terus kita lihat rangkaiannya. Nah, di sini ada goto, ada delay, ada sum. Oke, terus pertama-tama kita buat dulu yang goto. Kita buat goto. Ada goto encoder dan encoder brief atau setelah data setelahnya. Kita tulis saja di sini encoder. Kita tinggal copy paste. Sini kita tulis brief. Oke. Taruh saja di sini, terus kita lihat sambungannya. Oh, di brief ini ada delaynya. Ya, delay. Kita pakai delay yang ini. Dan di sini kita pakai yang kolom. Kita pinin aja. Nggak usah di sini. Di sini 0,0. Oke. Kita butuh scope juga buat melihat gelombangnya nantinya, scope-nya ini. Terus kita butuh yang namanya sum. Pakai sum yang ini, kita plus dan min sebagai buat perbandingan. Hanya ini saja. Oke. Oke. Nah, di sini kita tarik ininya sebagai nilai perbandingannya. Mungkin juga kita tarik sebagai nilai perbandingannya. Jadi gini guys,
Ini tuh sebagai inputan awal, Nah, ini outputannya. Terus diperbandingkan di sini. Keluarlah hasilnya ini. Kita lihat. Oh, ada speed di sini. Kita butuh lagi. Tulis aja di sini speed. Ini buat kecepatan dari motornya. Kecepatan putar dari motor. Oke, terus ada display. Ada display di sini untuk melihat kalau display itu buat melihat dari angka kecepatannya. Kalau scoop ini gelombangnya, hasil dari gelombangnya gitu. Perbedaannya seperti itu. Terus ini kita sambungin saja ke sini. Yang buat melihat data dari, nah, sambungin saja di sini karena ini data dari encodernya langsung. Terus ini kita play ke sini. Nah, seperti ini gambarannya. Terus kita tinggal run saja. Kita run. Oke, sebagai gambarannya tuh nanti gelombangnya akan keluar seperti ini, tergantung dari motornya tuh forward atau reverse-nya. Nah, di sini ada sinyalnya. Nah, di sini ada motornya bergerak. Sama aja forward atau reverse. Perbedaannya di sini menggunakan data encoder. Kita di sini menggunakan data encoder. Nah, di sini terlihat. Di sini akan naik, dan naik terus. Seperti itulah. Oke. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya kita di sini ada 3 percobaan. Percobaan yang satu adalah percobaan perputaran motor, terus ada PWM atau mengubah arah putar dari motor, forward atau reverse-nya. Terus ada kita lihat di sini ada menggunakan data encoder. Nah, untuk selanjutnya silakan nonton video saya selanjutnya. Dari saya, untuk saya, terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.